Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Safana dengan NIM 244110598 dari kelas 1C akan menyampaikan materi mengenai gametogenesis dan siklus hormonal. Baik, di sini saya akan membahas mengenai gametogenesis. Gametogenesis adalah konversi sel-sel benih menjadi gamet pria dan gamet wanita. Dalam persiapan pembuahan, sel benih wanita maupun pria mengalami sejumlah perubahan yang melibatkan kromosom ataupun sitoplasma. Manusia memiliki 23 pasang kromosom yang bersifat diploid, 22 pasang kromosom tubuh atau autosom, dan 1 pasang kromosom seks. Kromosom seks terdiri dari XX bagi wanita dan XY laki-laki. Gametogenesis terbagi menjadi dua, spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada pria dan oogenesis terjadi pada wanita. Baik, yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria. Peristiwa ini dimulai dari sel spermatogonium yang bersifat diploid. Sel spermatogonium melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis yang menghasilkan spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder lalu menghasilkan spermatid. Spermatid akhirnya berdiferensiasi atau pematangan gen sehingga menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium wanita, namun tidak keseluruhan peristiwa oogenesis terjadi di ovarium. Sebagian terjadi di tuba falopi. Peristiwa oogenesis dimulai dari sel induk oogonium. Oogonium melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan oosit primer. Oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 ini terjadi di tuba falopi. Pembelahan meiosis 2 menghasilkan ootit dan 2 badan polar dan 1 badan polar kecil, sehingga dalam peristiwa oogenesis ini menghasilkan 3 badan polar 2. Ootit menghasilkan ovum, sehingga pada peristiwa oogenesis ini menghasilkan 1 ovum yang fungsional. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus hormonal. Siklus hormonal ini terjadi di ovarium. Nah, di sini yang pertama itu ada folikel primordial, yaitu folikel kecil. Setelah itu, folikel primordial ini menjadi folikel primer. Setelah folikel primer, ia menjadi folikel sekunder. Nah, kenapa folikel ini dipengaruhi oleh hormon FSH, yaitu follicle stimulation hormone, yang terdapat di hipofisis anterior. Nah, setelah folikel sekunder, ia akan menjadi folikel tersier, atau yang disebut folikel de Graaff. Nah, lalu folikel de Graaff ini pecah. Pecahnya folikel tersier atau folikel de Graaff ini disebut dengan ovulasi. Setelah ovulasi, saat folikel de Graaff ini pecah, ditangkap oleh fibrae tuba, lalu disalurkan ke tuba falopi. Nah, ovulasi ini kenapa bisa terjadi? Itu karena dipengaruhi oleh hormon LH, luteinizing hormone, yang terdapat di hipofisis. Nah, saat telah sampai di tuba falopi, sel telur menunggu untuk dibuahi. Sel telur hanya bertahan 2 hari atau 48 jam. Setelah terjadi ovulasi atau pecahnya folikel de Graaff,
maka terbentuklah korpus luteum. Luteum itu berarti kuning. Nah, korpus luteum ini berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, di mana hormon progesteron ini penting sekali dalam kehamilan. Jadi di sini korpus luteum memiliki peran penting dalam mempertahankan kehamilan. Progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum membantu mempersiapkan uterus untuk kehamilan, di mana dengan cara meningkatkan ketebalan lapisan endometrium. Adapun fungsi estrogen saat kehamilan adalah mengatur pertumbuhan janin dan menyiapkan payudara untuk menyusui. Nah, setelah menjadi korpus luteum, terbentuklah korpus albikan. Albikan berarti berwarna putih. Namun, pada orang hamil, korpus albikan ini tidak terbentuk dan hanya sampai korpus luteum yang disebut korpus luteum kehamilan, yaitu korpus luteum legranitatum. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mendapat sinyal dari hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin, yaitu hormon ibu hamil. Nah, sehingga korpus luteum terus-menerus menghasilkan estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim agar tidak meluruh. Nah, itulah mengapa pada saat orang hamil tidak terjadi siklus menstruasi, karena korpus luteumnya akan terus menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, dan tidak terdapat korpus albikan. Nah, terus kapan korpus luteum ini berhenti bekerja? Korpus luteum ini akan berhenti bekerja setelah ada plasenta. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat siklusnya. Nah, di sini siklusnya itu terdiri dari ada fase menstruasi, ada fase praovulasi, fase ovulasi, pasca ovulasi, lalu nanti kembali lagi ke menstruasi. Nah, kita mulai yang pertama dari fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini terdapat kita lihat terjadi kenaikan hormon FSH, yaitu Follicle Stimulation Hormone, yaitu hormon yang menstimulasi pematangan folikel. Nah, seperti terjadi pematangan folikel dari primordial, folikel primer, folikel sekunder, hingga nanti folikel yang matang yang disebut folikel de Graaff. Nah, di folikel de Graaff ini di dalamnya terdapat oosit sekunder. Nah, maka kalau folikel de Graaff ini sudah matang, dia akan mengeluarkan oosit sekunder. Oosit sekundernya akan dilepaskan sehingga disebut fase ovulasi. Nah, ini terjadi di tuba Fallopi. Nah, kenapa ovulasi ini bisa terjadi? Ya karena dipengaruhi oleh kenaikan hormon LH, yaitu luteinizing hormone. Nah, dan sehingga pada saat ovulasi ini dinding rahim mulai menebal. Nah, selanjutnya pada saat keluar oosit sekunder, maka ia akan menunggu untuk dibuahi. Nah, dia akan menunggu untuk dibuahi apakah ada sperma yang membuahinya atau tidak. Nah, selanjutnya folikel de Graaff yang sudah pecah tadi, maka ia akan berubah menjadi korpus luteum. Luteum itu berarti berwarna kuning. Nah, korpus luteum ini akan merangsang peningkatan hormon progesteron. Nah, di mana progesteron di sini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Nah, jadi jika seandainya terjadi fertilisasi nanti, sudah ada penebalan dinding rahim untuk plasentanya menempel. Nah, namun jika seandainya tidak ada fertilisasi, maka terbentuklah korpus albikan. Nah, pada saat korpus albikan ini tidak ada kenaikan progesteron ataupun estrogen, maka ia akan menjadi meluruh sehingga terjadilah siklus menstruasi. Nah, jadi kuncinya di sini adalah jika terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan terus-menerus menghasilkan hormon progesteron sehingga menebalkan dinding rahim. Namun saat tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka terbentuklah korpus albikan dan terjadilah
peluruhan dinding endometrium yang disebut dengan siklus menstruasi.